Indonesia is me, kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Ya, lingkungan yang sehat itu bukan hanya kerja keras dari pemerintah saja ya, tapi, mindset yang harus dirubah yaitu seluruh masyarakat, terutama mungkin masyarakat di Kota Pekanbaru, di Provinsi Riau, ini yang harus berubah mindset agar menjaga lingkungan dari, mungkin dari rumah Di dulu, rumah lingkungan dari rumah. pribadi, baru lingkungan sekitarnya. Baik, ini akan menjadi topik pembahasan kita pada hari ini di podcast-nya RRI Pekanbaru. Nah, Radio People, kita akan bincang-bincang sedikit tentang aktif membangun lingkungan yang sehat ya. Ya. Kita sudah bersama nih dengan Bapak Awaldi. Pak Baik. Awaldi ini siapa? Kita kenalkan terlebih dahulu. Pak Awaldi ini adalah Ketua Pengolah Unit Pengolahan Sampah atau UPST Ya. Agrowisata Pekanbaru dan juga Ketua Program Kampung Iklim Agrowisata Pekanbaru, Pak Awaldi ya. Siap. Selamat datang di podcast-nya RRI Pekanbaru, Baik, Pak terima Awaldi. kasih ya Pak sudah Awaldi, mungkin ya. bisa cerita mungkin latar belakangnya, Pak Awaldi mencetuskan, untuk, membangun UPST Iya. ini Pak Awaldi. Singkat saja Pak Iya. Awaldi. Baik, itu berangkat dari kita juara nasional pada Oktober 2023, Mhm. sehingga pada saat itu Bu Menteri memberikan trofi kita 80 senti nih, 80 80 Berarti senti sebesar mana? tinggi, Oh, tinggi kemudian ya? dengan sertifikat. Oke. Setelah itu kita mikir nih sertifikat sama trofi ini mau diapain nih? Penghargaan apa tuh? Penghargaan Kampung Iklim Nasional. Jadi Oh, oke. Proklim 23 Utama Nasional 2023 ya? 2023. Oke. Penerimaannya di Gedung Manggala, Mhm. di Kementerian Lingkungan Hidup. Pada saat itu masih campur dengan kehutanan. Mhm. Berangkat dari situ, ya mungkin apa nih? Ayo adik-adik muda kumpul kita bareng-bareng. Mhm. Ada Perbanusa, ada KTNA, Mhm. ada Proklim, ada tokoh masyarakat. Yuk kita buat nih, membantu sedikit apa yang menjadi kerja pemerintah. Mhm, Ya gitu. mhm. Jadi berangkat dari situ, punya visi sama, keinginan sama, terwujud itu UPST itu UPST. secara sederhana dan dikelola dari dasar melalui keinginan masyarakat. Gitu. Itu Oke. yang terpenting itu. Yang itu tercetus latar Tercetus belakangnya ya, latar berdirinya belakangnya, UPST. ya. Tapi UPST ini apa nih? Pengolahan sampah seperti apa Ya, ini, baik. Pak Awaldi? Ya. Unit Pengolahan Sampah Terpadu UPST Mhm. MES menggunakan energi sederhana. Oke. Ya, jadi di Kota Pekanbaru ini ada lembaga pengelola pemungutan sampah. Hari ini masih dikatakan pemungutan sampah. Itu bekerja sama dengan UPST. Sampah dari rumah itu dikirim ke UPST Mhm. masih dalam keadaan bercampur baur. Oh, Ya, ada ada yang basah. organik, Heeh. ada pupuk, ada sampah organik, anorganik, B3 di situ. Kita di sana di UPST itu ada pemilahan. Ada conveyor kita, Mhm. sampah masuk di conveyor, kemudian nanti tenaga padat karya kita memilih mana B3, terus kemudian yang plastik sudah terpilah sendiri, Mhm. kemudian yang organik terpilah sendiri. Yang organik kita kumpulkan, kemudian kita fermentasi menjadi pupuk kompos padat dan pupuk Mhm. kompos cair. Mhm. Sementara yang plastik kita gunakan di mesin pirolisis untuk menjadi produk energi bahan bakar alternatif. Oke, Nah, jadi bahan seperti itu. bakar minyak? Bahan bakar minyak. Berarti bisa digunakan untuk kendaraan? Iya, kita sudah dapat uji BRIN. Ya, Oh. uji BRIN kapasitas kemampuan kita itu 100 liter 100 kilo per hari. Mhm. Kemudian kita menghasilkan solar itu, BBA itu 85 liter per sekali putaran. Kalau operator sanggup 2 kali berarti 160 liter, itu yang bisa kita produksi dari sampah yang dianggap oleh masyarakat tidak berguna. 160 liter per hari. Itu kalau dikerjakan 2 shift. Tapi yang pasti itu 85 liter per hari. 85 liter Iya. yang per hari. Berarti ini sudah diperjualbelikan atau sudah digunakan juga untuk masyarakat yang ada di sini nih, Pak? Iya. Sekarang kan masih sirkuler nih. Heeh. Karena kebutuhan petani juga melebihi dari 100 liter per hari, Mhm. kita masih sirkuler. Jadi ada kontak tani nelayan andalan itu sebagai pengguna dari kompos dan
bahan bakar alternatif tadi. Mhm. Karena mereka punya John Deere, punya alat-alat pertanian. Jadi sirkulernya ke sana. Jadi minyak yang dari plastik digunakan petani bisa mengerjakan lahan percepatannya dalam mendukung cita-cita, mungkin begitu ya, Oke. mendukung cita-cita. Mhm. Akhirnya petani kita rangkul, kebetulan kontak tani nelayan andalan sebagai pengguna Mhm. dari apa yang kita produksi dari unit pengolahan sampah terpadu ini. Oke. Ya. Kerja sama siapa aja sih, Pak, dalam pengolahan sampah Iya. ini, Pak Waldi? Ya. Pertama, kita tidak lupa menggunakan akademisi, Ya. lembaga-lembaga keagamaan. Ya, salah satu kita dengan Universitas Riau ada Profesor Dr. Imam Suprayogi sebagai tempat kami mengadu lah, ya, tempat kami berbincang. Kemudian ada Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Mhm. Kemudian salah satu pilarnya itu pangan dan lingkungan. Jadi Oke. kita combine, kita tidak bisa hari ini sendirian. Betul. Ya, single power itu udah nggak bisa. Jadi harus betul-betul kebersamaan. Oke, kebersamaan itulah yang Ya, bisa dibentuk ya kita untuk menjaga bentuk, lingkungan jaga juga, lingkungan. komitmen untuk menjaga lingkungan. Kemudian ada KTNA, KTNA tuh? Kontak Tani Nelayan Andalan. Oke. Dia pasarnya pupuk organik ya, karena dari Kementan juga sudah memberikan arahan, kurangi pupuk kimia seperti itu. Gunakan 30% yang lain organik. Kita hari ini sudah bagaimana seluruh petani kita menjaga alam ini agar lestari di masa depan. Oke. Tapi yang menariknya nih, Ya. Pak Awaldi, pengolahan sampah Iya. plastik tadi menjadi bahan bakar minyak gitu ya. Itu bahan bakar jenis apa nih, Pak? Apakah solar, Iya. premium atau seperti Iya. apa? Baik. Di pengolahan pirolisis ini ada 3 produk yang dihasilkan. Pertama premium, kemudian minyak tanah ya, minyak tanah, kemudian solar. Tapi persentasinya yang 2 ini premium dengan minyak tanah sedikit. Maka pada waktu kita masak ya, kita sirkulasi masak, kemudian ini kita definisikan jadi solar saja secara Oke. Pertadex ya. Oh, secara Secara Pertadex. Pertadex. Oke. Uji brinnya sulfurnya itu di 23 mg. Ya ini mungkin orang-orang minyak lah yang tahu ya. Tapi kita karena ikut dalam uji BRIN itu kita tidak boleh melanggar SOP yang sudah dilakukan oleh Oke. BRIN. Sehingga kita masuk dalam uji BRIN dan digunakan oleh mobil-mobil Fortuner sudah. Wah, Ya. mobil-mobil keren ya. Keren ya, mobil-mobil yang facility itu sudah menggunakan. Wah, keren sekali. Berarti sudah diperjualbelikan ini, Sudah Pak? Per diperjualbelikan. liternya berapa sih, Pak? Per liternya 10.000. Wah, 10.000 aja ya. Kalau yang Pertadex kan 16.800 tuh. Bener ya. Ya. Berarti ini bisa menghemat juga Bisa ya untuk menghemat. biaya bahan bakar di kendaraan Iya, pribadi kita. kemudian untuk injektornya lebih aman lah Lebih gitu aman. ya di mobil. Oke, Seperti itu. baik. Udah ramah dengan mobil kita lah gitu ya, Iya. untuk mobil-mobil mewah yang pastinya. Tapi apa nih Pak pesan kepada masyarakat agar kalau UPST di Pekanbaru Baru berapa Pak? kita, insya Allah. Waduh, berarti harus ada banyak seperti Pak Awaldi Iya, lainnya nih ya yang baik. untuk aware dengan sampah dan membangun UPST agar bisa meminimkan sampah yang ada di daerah kita. Apa nih Pak pesan? Terutama mungkin Pesan-pesannya generasi-generasi sekarang. kepada seluruh masyarakat Mm-mm. berdasarkan undang-undang, barang siapa yang memproduksi sampah, dia wajib menyelesaikan sampah itu sendiri. Oke. Itu pesannya. Kemudian kami UPST bukanlah penyelesaian sampah sekota Pekanbaru. Tapi kalau ini diduplikasi di 15 kecamatan, insya Allah pemerintah akan lebih longgar kerjanya dalam pemilahan sampah, Betul. dalam pengolahan sampah. Harapan kami kepada pemerintah, yuk kita bareng-bareng duduk. Ya, ini sudah ada contoh, kemudian ini sudah, tinggal kami minta ada kajian lah terhadap apa yang kami lakukan ini. Sampai hari ini kan kami mengharapkan pemerintah untuk mengkaji bagaimana potensi UPST itu bisa dikembangkan. Oke, Ya, baik. harapan kami ke pemerintah itu. Tapi nanti saya bisa belajar ya Pak? Siap, boleh. Bisa belajar Ya, bagaimana boleh. bisa membangun UPST Ya. yang bisa dari sampah tapi Ya. menghasilkan banyak hal yang Ya. baik. Yang paling penting berbasis masyarakat. Oh,
Oh, Nah, di situ iya. Karena kalau orang punya duit banyak, tapi bener. kalau basisnya kita tidak merangkul masyarakat susah. Oke, Nah, berarti banyak juga membangun, heeh, tenaga kerja ya, tenaga untuk kerja masyarakat sekitar? untuk masyarakat sekitar. Kita Oke, menggunakan 11 tenaga kerja pemilah. pemilah. Ibu-ibu. Nah, Ibu-ibu? ibu-ibu luar biasa. Hmm, ibu-ibu berarti ibu-ibu, ya di rumah juga, dekat rumah tapi Iya, bisa ini bisa ya? bekerja. Oke, jadi pesannya untuk, kepada sekarang generasi untuk, tidak membuang sampah, tapi juga bisa mengumpulkan dan Iya. membawanya ke UPST, seperti apa Ya nih, Pak? pesannya kepada generasi, yuk apa yang kita minum hari ini kemasannya plastik. Oke. Ya belajarlah kemasan itu jangan dibuang di sembarangan, kantongi ke dalam tas nanti di rumah dikumpul gitu. Iya, Kalau masing-masing kita berlaku itu, insya Allah lah pemerintah kurang menjadi beban sampah ini gitu ya. oke. Jadi dari kita untuk kita. Oke, karena memang kita juga dari lahir udah ada Sudah beban sampah, sampahnya ya, ya dari lahir kita sudah membawa sampah, sampah sampah sampai organik dan sampah medis. iya, Organiknya ketupat, betul. Medisnya ya tadi medisnya ya, itu tadi. oke. Ada Sampai kita infus, meninggal ada ya, Pak? suntik, sampai meninggal. Oke, tuh. Meninggal pun limbah-limbah sabun itu ya, Iya, terus limbah-limbah mandikan jenazah itu jadi sampah sampah. juga. Oke. Baik, terima Hmm, kasih Pak Awaldi. baik, ya, Semoga ini sangat berguna sekali untuk saya dan juga untuk yang, menonton podcast kita ya. pada hari ini ya. Mudah-mudahan juga banyak yang tertelur nih dari Pak Awaldi nih semangatnya dan juga, sangat mengedukasi kita bersama. Baik, jadi dari sekarang ya, pilah sampah Sampah dan dari dari tempatnya, dari sumbernya, heeh, dan dekatkan sampah itu dari sumbernya oke. ke pengelolaan. Ke pengelolaan ya, bisa jadi BBM Jadi nih, jadi murah BBM. beli BBM nggak perlu mahal-mahal lagi. Terima Iya. kasih Radio People dan sampai jumpa. Indonesia is me.